Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan terkait klorofisiae. Perkenalkan saya Pramuska Syabiana Putri dengan NIU 556625. Saya Aisyah Auliadmi dengan NIU 557840. Saya Mutiara dengan NIU 565159. Saya Giral Gifari dengan NIU 560219. Saya Perdowen Saputra dengan NIU 563. Definisi klorofisiae. Klorofisiae merupakan kelas dalam alga hijau atau klorofita yang menunjukkan keragaman morfologi dan ekologi yang luar biasa. Anggota kelas ini sebagian besar adalah organisme air, ditemukan di tawar dan primer, siklus nutrisi, serta sebagai bioindikator kualitas air. Signifikansi evolusioner dan kemampuan adaptasi mereka klorofisiae sebagai titik fokus dalam penelitian fikologi, terutama seiring dengan kemajuan teknik molekuler dan ultrastruktural yang telah meningkatkan pemahaman kita tentang taksonomi dan fungsi ekologis mereka. Dilanjut dengan ordo Chloroficiae, ada Pulvocales. Ordo ini mencakup alga hijau yang hidup berkoloni atau soliter. Sebagai tunggal, motil bergerak berkat adanya flagela. Anggotanya memiliki kloroplas berbentuk mangkuk. Contoh terkenalnya adalah Chlamydomonas atau uniseluler dan Volvox koloni berbentuk bola. Ada Chlorococales. Anggota ordo ini sebagian besar hidup dalam koloni yang tidak bergerak atau non-motil dan tidak berfilamen. Bentuk koloninya bisa teratur atau zoenobium atau tidak teratur. Reproduksi aseksualnya melalui pembentukan autospora, contohnya termasuk chlorella atau uniseluler dan Cnidesmus atau koloni. Dilanjut dengan Tetrasporales. Ordo ini memiliki anggota yang uniseluler atau membentuk koloni tidak teratur. Ciri khasnya adalah sel-sel yang tidak memiliki flagela, tetapi mampu membentuk pseudospora yang bergerak. Beberapa contohnya adalah Tetraspora dan Palmella. Ulotrichales. Ordo ini terdiri dari alga berfilamen sederhana dan tidak bercabang. Sel-selnya tersusun seperti benang dan reproduksi aseksualnya melalui zoospora yang memiliki 4 flagela. Contohnya adalah Ulotrix. Uvales. Anggota ordo ini berbentuk lembaran atau tabung pipih taloid dan tidak berfilamen. Mereka adalah alga laut yang dikenal sebagai selada air. Reproduksi seksualnya berupa isogami atau anisogami. Contoh paling terkenal adalah ulva. Selanjutnya adalah Oedogoniales. Ordo ini dicirikan oleh filamen tidak bercabang dengan bentuk unik. Reproduksi seksualnya adalah ogami, di mana gamet betina berukuran lebih besar dari gamet jantan. Contohnya adalah Oedogononium. Selanjutnya adalah Cladophorales. Ordo ini mencakup alga berfilamen bercabang dengan inti sel yang banyak atau multinukleat. Cabang-cabangnya seringkali teratur dan reproduksi seksualnya dengan pembentukan zoospora. Contoh yang umum adalah Cladophora. Zygnematales, anggota ordo ini umumnya uniseluler atau berfilamen tidak bercabang. Mereka tidak memiliki flagela sama sekali, baik pada tahap vegetatif maupun reproduksi. Produk seksualnya, inti selnya melebur. Contohnya adalah Spirogyra dan Zygnema. Cladophorales, ordo ini memiliki filamen yang bercabang dan seringkali membentuk struktur heterotrichus, yaitu bagian yang menjalar di substrat atau prostratus, dan bagian yang tegak ke atas atau erectus. Contohnya adalah Coleochaete. Yang terakhir adalah Spiroplaelas. Ordo ini relatif baru dan mencakup alga yang sebelumnya diklasifikasikan ke ordo lain. Ciri-cirinya beragam, termasuk bentuk uniseluler, koloni, atau filamen. Contohnya adalah Spiroplea. Selanjutnya ada ciri khusus dari Chlorofisiae. Yang pertama, bentuk kloroplas yang beragam. Chlorofisiae memiliki kloroplas dengan bentuk yang sangat bervariasi, yang seringkali menjadi penanda identifikasi genus. Cadangan makanan utamanya adalah amilum, yang disimpan di dalam kloroplas, seringkali di sekitar struktur khusus yang disebut pirenoid. Bentuk spiral yaitu seperti yang ditemukan pada genus Spirogyra. Bentuknya mangkuk. Kloroplas berbentuk mangkuk atau cangkir adalah ciri khas genus uniseluler Chlamydomonas.
bentuk bintang, kloroplast berbentuk bintang dapat ditemukan pada genus filamen Cycnema. Yang kedua ada reproduksi seksual dengan zigot berdinding tebal. Anggota Chlorophyceae bereproduksi secara seksual melalui pembentukan zigot, yang merupakan hasil fusi dua gamet. Zigot ini seringkali berkembang menjadi zipnozigot berdinding sebagai tahap transisi untuk hidup dalam menguatkan. Ada secara ultra dalam belahan tinggi selesai, dia telofase akan kemudian sebuah struktur yang kedua reproduksi seksual dengan zigot berdinding tebal. Anggota Chlorophyceae bereproduksi secara seksual melalui pembentukan zigot yang merupakan hasil fusi dua gamet. Zigot ini seringkali berkembang dengan zipnozigot, yaitu zigot berdinding tebal dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga ada proses pembelahan sel atau mitosis. Secara ultrastruktur, Chlorophyceae memiliki ciri khas dalam pembelahan selnya. Setelah pembelahan inti selesai, spindel telofase akan baru yang disebut Vicoplast tegak lurus terhadap sisa-sisa spindel. Vicoplast ini mengarahkan pembentukan lempeng sel atau dinding sel baru yang memisahkan sel anak. Ciri ini adalah salah satu penentu utama klasifikasi Chlorophyceae. Selanjutnya adalah morfologi dari Chlorophyceae. Yang pertama, bentuknya itu uniseluler. Uniseluler adalah organisme yang terdiri dari satu sel. Bentuk ini dapat dibagi lagi menjadi motil atau bergerak. Dia ini memiliki flagela sebagai alat gerak. Contohnya adalah genus Chlamydomonas yang selnya berbentuk bulat telur dengan dua flagela di bagian depan. Lalu ada yang non-motil atau tidak bergerak. Yang artinya dia tidak memiliki flagela. Contohnya adalah genus Corella yang selnya berbentuk bulat sederhana. Selanjutnya ada yang berbentuk kolonial. Pada bentuk ini, sel-sel bergabung menjadi koloni, tetapi setiap sel masih dapat berfungsi secara independen. Koloni dapat memiliki bentuk tetap atau cenobium atau tidak beraturan. Koloni motil. Koloni bergerak karena setiap selnya memiliki flagela. Contoh paling terkenal adalah genus Volvox yang membentuk koloni bola berongga dengan ribuan sel. Sel-sel ini terhubung satu sama lain dan bergerak secara terkoordinat, tidak bergerak. Contohnya adalah genus Pediastrum yang membentuk koloni datar seperti cakram dengan sel-sel tersusun rapi, dan genus Scenedesmus yang memiliki koloni berbentuk pipih dengan barisan sel yang berdekatan. Selanjutnya ada yang berbentuk filamen. Bentuk filamen adalah alga yang tersusun seperti benang, di mana sel-selnya itu membelah pada satu bidang dan tetap melekat satu sama lain membentuk rantai. Ada filamen yang tidak bercabang, contohnya adalah genus Spirogyra yang kloroplasnya berbentuk spiral yang khas. Genus lainnya itu ada Ulotrix yang membentuk filamen sederhana tanpa percabangan. Lalu ada filamen bercabang, contohnya adalah genus Cladopora yang filamennya bercabang dan sering ditemukan menempel pada bebatuan di perairan. Selanjutnya ada habitat Chlorophyceae. Yang pertama, habitat di darat. Berdasarkan Chlorophyceae telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan darat, baik di tanah maupun di permukaan atas. Tanah dan permukaan subareal. Alga ini ditemukan di tanah dan permukaan di atas tanah, seperti di pegunungan Alpen Prancis, di mana mereka berhasil bertahan di berbagai ketinggian dan kondisi abiotik seperti radiasi UV dan fluktuasi suhu. Tanah gurun. Chlorophyceae termasuk genus Mentionastes dan Archenatri. Bahkan ditemukan di tanah gurun Afrika, ini membuktikan bahwa mereka mampu bertahan hidup di kondisi ekstrim dengan sedikit air. Selanjutnya, habitat di laut dan ekstrim. Meskipun sebagai besar spesies hidup di air tawar, beberapa Chlorophyceae juga ditemukan di habitat laut dan lingkungan ekstrim lainnya. Lingkungan laut berdasarkan spesies Chlorophyceae seperti Uronema curvatum merupakan spesies laut. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kelompok ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan air asin. Lingkungan ekstrim. Chlorophyceae dapat bertahan di lingkungan ekstrim termasuk daratan tinggi dan daerah kutub. Spesies seperti Planophila, Laetophilans, dan Bracteosaurus rubra ditemukan di ketinggian di atas 2000 meter di pegunungan Alpen. Sementara Chlorella dan Styxosaurus ditemukan di wilayah kutub, menunjukkan toleransi mereka terhadap suhu dingin. Reproduksi Chlorophyceae. Reproduksi seksual melibatkan pengembangan dan dipicu oleh kondisi lingkungan yang kurang ideal. Ada beberapa jenis reproduksi aseksual, yaitu isogami, terjadi ketika gamet jantan dan betina sama persis secara morfologi. Ukuran maupun kipit mereka berasal dari strain yang berbeda secara fisiologi, min dan plus. Contohnya dapat ditemukan pada spesies Chloromonas. Kedua,
anisogami melibatkan fusi dua gamet yang berbeda ukuran. Gamet betina lebih besar daripada gamet jantan. Ketiga, oogami, yaitu bentuk yang paling canggih di mana gamet jantan kecil dan motil sperma membuahi gamet betina yang besar dan tidak bergerak, yaitu volume atau telur. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada Chloropichae umumnya terjadi melalui pembentukan spora. Autospora ini sering terjadi ketika kondisi lingkungan optimal seperti dalam cahaya terus-menerus. Contohnya adalah spesies Botrytis phaerella sudetica dan Neochlorisa aquatica. Kelima, zoospora ketika kondisi berubah, misalnya menjadi gelap. Beberapa spesies memproduksi zoospora ini adalah spora motil bergerak yang memiliki flagela, memungkinkan berenang untuk mencari lokasi baru yang lebih cocok untuk tumbuh. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa contoh spesies dari Chloropichae. Yang pertama ada Chlamydomonas reinhardti yang bentukannya sesuai dengan gambar yang tertera. Lalu ada Oedogonium sp seperti gambar, Spirogyra sp dan juga Pediastrum sp. Lalu ada Hydrodiction sp, Volva globator, Ulva lactuca, dan juga yang terakhir ada Chlorella vulgaris. Lalu di sini ada beberapa manfaat dari Chloropichae. Yang pertama, manfaatnya di bidang lingkungan, sebagai produsen oksigen dan juga penyelamat lingkungan. Alga hijau berperan sebagai produsen oksigen utama di perairan, menyediakan hingga 70 hingga 80% oksigen atmosfer bumi melalui fotosintesis. Selain itu, mereka juga membantu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, menjadikannya agen penangkap karbon yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu, sebagai pengolahan limbah atau bioremediasi, alga chlorophyta dapat dimanfaatkan untuk membersihkan limbah cair. Mereka menyerap nutrisi berlebih seperti nitrogen, fosfor, dan unsur lain dari limbah, sehingga membantu memperbaiki kualitas air dan menjadikannya sebagai fikoremediasi yang potensial. Lalu, manfaatnya di bidang kesehatan dan pangan. Yang pertama, sebagai sumber pangan dan nutrisi. Beberapa jenis alga hijau seperti ulva atau selada laut dan monostroma banyak dikonsumsi di beberapa negara sebagai salad, sup, atau camilan. Mereka kaya akan protein, vitamin, terutama vitamin C, asam folat, dan mineral seperti zat besi, kalsium, dan juga seng. Lalu, sebagai kandungan bioaktif, alga chlorophyta mengandung senyawa bioaktif seperti karotenoid dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Next. Lalu, ada manfaat dari Chloropichae di bidang industri. Yang pertama, sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Alga hijau memiliki potensi besar sebagai sumber biofuel. Biomasa mereka dapat diolah menjadi biodiesel, bioetanol, dan juga biohidrogen. Keunggulan alga ini adalah tingkat fotosintesisnya yang lebih tinggi dan pertumbuhannya yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman darat menjadi hutan. Lalu sebagai bahan baku kosmetik dan farmasi, pigmen dan senyawa bioaktif dari alga hijau dimanfaatkan dalam industri kosmetik dan juga farmasi. Misalnya, polisakarida dari spesies ulva dapat digunakan sebagai pengemulsi, pengental, dan juga stabilisator dalam produk makanan, serta memiliki properti antioksidan yang penting. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mencari materi Chloropichae. Selain dari PPT yang diberikan, kami juga mencari dari beberapa jurnal dan juga Scopus AI. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.